Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Rizal. Sebelumnya terima kasih sudah setia menjadi sahabat kami di saluran YouTube Ayuri Elektronika Service. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi sebuah video tentang cara mengukur sebuah dioda high voltage power Schottky rectifier dengan tipe STPS 30H 100CW atau MBR 1545CT atau SBL 3040PT. STPS 30H 100CW adalah dioda barrier rectifier Schottky yang memiliki tegangan 100 volt dengan arus 30 ampere. Seperti yang kita ketahui, kegunaan dan fungsi secara umum dari sebuah dioda itu adalah sebagai penyearah dari arus AC ke arus DC atau penstabil tegangan, indikator, atau sebagai saklar. Dioda ini memiliki dual common katode serta memiliki performa yang sangat tinggi dan daya tahan yang sangat handal. Makanya dioda ini sering digunakan dan kita jumpai pada rangkaian-rangkaian elektronika seperti pada power switching. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke pokok pembahasan video kita tentang bagaimana cara untuk mengetahui bahwa sebuah dioda ini masih bekerja dalam keadaan normal atau masih bekerja dalam keadaan baik, tidak short atau tidak putus. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan untuk pengetesan, yaitu diantaranya beberapa buah dioda Schottky rectifier dan sebuah multitester. Kebetulan di sini saya menggunakan multitester analog. Arahkan switch selektor multitesternya ke posisi pengukuran ohm, yaitu pada skala X 1K. Ini adalah sebuah dioda Schottky rectifier STPS 30H 100CW. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam dioda. Ini sebenarnya dalam dioda Schottky rectifier ini adalah memiliki dua buah dioda dengan gambar seperti ini. Ini adalah kaki dioda yang pertama, kaki yang ke satu, kemudian yang ini kaki yang tengah, kaki yang kedua sebagai katoda, dan kaki yang ketiga adalah kaki anoda A2 atau yang pertama A1 anoda 1, kemudian yang tengah katoda, dan yang kedua adalah yang ketiga adalah kaki katoda. Sebenarnya di dalam dioda ini, kalau kita lihat dari logo atau lambangnya seperti ini ya. Ini adalah katoda dan ini adalah kaki anoda, dan ini juga katoda, dan ke kiri juga kaki anoda. Kemudian ini juga sama, SLB 3040PT. Di dalamnya juga memiliki dua buah dioda, yaitu yang kaki yang pertama adalah anoda 1, yang kaki yang ke tengah, kaki yang kedua adalah katoda, kemudian kaki yang ketiga adalah A2 atau anoda 2. Cara mengukurnya juga sama. Baik, langsung saja kita ke pengukurannya. Town to town.
Letakkan probe yang berwarna merah atau probe positif ke kaki tengah dioda, kemudian probe yang berwarna hitam ke kaki kanan atau kaki ketiga dari dioda. Jarum akan bergerak, kemudian pindahkan probe yang berwarna hitam ke kaki anoda A1. Jarum juga akan bergerak, menandakan ini dioda masih dalam keadaan normal atau masih bekerja dalam keadaan baik. Kemudian kita pindahkan probe yang berwarna merah, kemudian kita tentukan probe yang berwarna hitam ke kaki ketiga dari dioda. Jarum tidak akan bergerak, menandakan dioda masih dalam keadaan normal atau masih dalam keadaan baik, tidak short atau tidak putus. Kemudian kita balik, jarum tidak bergerak apabila probe yang berwarna merah kita pindah ke kaki A2, kemudian probe yang berwarna hitam ke kaki A1. Ini menandakan dioda masih dalam keadaan normal. Saya ulangi sekali lagi biar rekan bisa memahami. Letakkan probe yang berwarna merah ke kaki tengah dioda. Jarum akan bergerak, kemudian pindahkan probe yang berwarna hitam ke sebelah kiri atau kaki anoda 1. Jarum akan bergerak, ini menandakan dioda masih dalam keadaan normal. Apabila kita balik probe yang berwarna hitam kita taruh ke kaki katoda, dioda yang masih bekerja dalam keadaan normal atau tidak short, dia tidak akan menunjukkan nilai resistansi. Begitu juga kita pindah ke kaki yang sebelahnya, ini tidak, jarum tidak akan bergerak, ini menandakan dioda masih dalam keadaan normal. Itu juga kalau kita pindah begini, jarum juga tidak akan bergerak. Seperti yang terlihat pada logo, ini adalah katoda, menandakan probe positif. Kemudian yang sebelah sini adalah probe negatif, dan yang sebelah kiri juga menunjukkan probe negatif. Kalau kita gambar, ini adalah negatif dan ini adalah negatif, dan yang tengah adalah positif. Jadi kalau kita ukur, ini ke sini seharusnya bergerak, dan yang kita pindah yang sebelah lagi ini harus bergerak. Dan apabila kita balik begini, jarum bergerak, dan sebelah kiri jarum juga bergerak. Ini menandakan dioda sudah tidak baik atau sudah short. Oke, langsung saja kita pindah ke dioda sebelahnya lagi. Ini ada dioda lagi yang sudah tidak bekerja dengan normal atau sudah short. Ini adalah SLB 30. SLB SBL 3040 PT. Kita cek dengan menggunakan multitester apakah dioda ini masih bekerja dalam keadaan normal atau masih baik. Kita pindah, jarum menunjukkan ke angka 0. Perhatikan jarum ke posisi angka 0. Sudah, saya kalibrasi dulu multitesternya. Jarum menunjukkan ke angka 0. Ini menandakan dioda sudah short
kita balik. Prof positif atau prof merah kita pindah ke sebelah kanan dioda. Jarum, perhatikan jarum bergerak. Kita pindah lagi ke sebelah kiri. Jarum juga bergerak. Ini menandakan dioda ini sudah tidak normal atau tidak, ini sudah short. Sekali lagi saya praktekkan. Ini pengukuran secara normal. Jarum menunjukkan ke angka 0, sepertinya sudah short. Kita balik. Jarum juga bergerak. Kita pindah. Jarum juga bergerak. Ini menandakan dioda SBL Schottky 3040 PT sudah tidak layak untuk dipakai dalam rangkaian. Ini sudah short. Kemudian ada lagi sebuah dioda dengan tipe MBR 1545 CT. Kita cek, ini juga sebuah dioda Schottky rectifier. Ini bekerja pada tegangan 15 volt 45 ampere. Kita ukur apakah dioda ini masih bekerja dengan normal. Sepertinya dioda ini sudah tidak bekerja dengan normal karena jarum tester bergerak ke angka 0. Kita pindah. Kita balik. Perhatikan rekan-rekan, jarum bergerak walaupun hanya sedikit. Kita pindah lagi sebelah sini. Jarum bergerak ke 500 ohm. Nah, ini menandakan dioda ini juga sudah tidak baik ya, sudah short atau sudah bocor. Ini tidak bisa digunakan lagi dalam rangkaian elektronika. Demikianlah pembahasan tentang cara mengukur sebuah dioda high voltage power Schottky rectifier dengan tipe STPS 30H 100CW dan SBL 4030 PT serta MBR 1545 CT yang sering kita jumpai dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pemula yang sudah menontonnya. Dan jika video ini Anda rasa relevan atau bermanfaat, pastikan untuk berlangganan saluran kami dan membagikannya kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.